Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kali ini kita berada di Arosuka ya, Kabupaten Solo, tepatnya di Tugu Ayam. Untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini yang di bagian under Excel. Jadi banyak teman-teman yang masih bertanya apa itu under Excel. Jadi under Excel itu adalah salah satu cara untuk merendahkan mobil di bagian kaki-kaki belakang dengan cara memindahkan gardan yang awalnya di bawah per, kita pindahkan ke atas per. Jadi menurut saya ini sangat nyaman dan mengurangi goncangan penumpang di belakang. Dan buat teman-teman yang mau merendahkan mobil kijangnya, saya sarankan pakai sistem seperti ini. Karena saya sendiri sangat nyaman memakai sistem ceper seperti ini. Yang mau under Excel itu pakailah bantalan yang tidak merusak gardan. Jadi saya sarankan untuk memakai bantalannya itu yang seperti ini ya, yang gambar kita sekarang ini. Ini adalah produknya Om Ricky Dongker ya. Silakan teman-teman follow juga Instagramnya untuk keterangan lebih lanjut. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit cara pemasangannya. Teman-teman bisa buka dulu di bagian begol per belakang dan memasang bantalan yang sudah ada di paketnya Om Ricky Dongker. Terus untuk begolnya itu kalau bisa memakai yang petak seperti ini, jangan yang bulat. Kalau yang bulat itu resikonya nanti ada perubahan. Jadi kalau yang petak itu pas, dia tidak ada perubahan. Untuk di bagian ayunan di belakang itu kalau teman-teman pengen ceper, silahkan naikkan ke atas, dan yang awalnya itu kan naik ke atas, dan kemudian buat teman-teman yang terlalu ceper silahkan turunkan ayunannya ke bawah, jadi pernya itu agak tinggi dan mobilnya tidak terlalu ceper. Dan untuk di foto ini ada lagi 4 buah ya baut panjang yang ada bosnya itu adalah untuk kenyamanan di bagian depan. Jadi teman-teman bisa setelah ceper ya, setelah direndahkan bagian depannya, biar skop depannya itu main, teman-teman pakai yang paketan ini. Bautnya ini baut 12 panjang dengan bos panjang juga ya. Setelah teman-teman buka skop, teman-teman turunkan skopnya, lalu masukkan baut 12, kemudian pasang bosnya, lalu pasang lagi skopnya, baru dikunci. Jadi skopnya itu tetap panjang dan mainnya tetap nyaman. Oke, itulah cara pemasangannya. Dan masuk kita untuk pertanyaan yang ada di komentar. Yang pertama pertanyaan dari Om Yadi sini. Dia berkomentar, Om, kalau terlanjur di press pernya masih nyaman nggak kalau di under Excel? Jadi kalau per mobil kita udah di press, masih bisa kita under Excel, cuman cepernya itu nanti gardannya itu mentok ke sasis. Terus Om Yadi nanya lagi, jadi pernya harus distandarin dulu Om, biar baru bisa di under Excel. Ya, kalau kita mau standarnya, kalau standar di under Excel itu mentoknya itu dari gardan ke sasis itu agak jarak, jadi tidak terlalu mentok. Jadi kalau kita udah di press, otomatis gardan sama sasis itu sudah dekat. Jadi solusinya buat Om Yadi, kalau mobilnya sudah terlanjur di press, itu pakai ganjalan dari gardan dan sasis. Jadi antara gardan dan sasis itu dikasih bantalan seperti, kalau kita di sini makainya sendal jepit, atau bisa diganti dengan karet bantalan yang lain yang membuat mobil itu empuk, jadi tidak terasa benturan dari gardan ke sasis. Baik itu Om Yadi. Kemudian dari Muhammad Kadri,
Om, kalau under Excel bisa muat banyak penumpang kah? Jadi untuk under Excel ini sebenarnya kita bisa memuat muatan itu seperti standarnya ya. Cuman kalau kita nyamannya itu paling sekitar 4 atau 5 orang. Oke ya, Om Muhammad Kadri. Kemudian untuk Adianto, punyaku dah tak press, harus di press lagi ya. Terus coak sasis atau under Excel, maaf pemula ya. Jadi ini saya sebenarnya juga masih pemula ya, belum tahu amat. Kalau coak sasis itu memang beda daripada yang tidak coak sasis. Jadi kalau coak sasis itu adalah pernya itu, maaf, gardan itu kan akan mentok ke sasis. Jadi sasisnya itu kita potong sekitar 5 cm atau 10 cm. Jadi di situ gardannya masih main dan mobilnya terlihat lebih ceper. Kalau kita tidak coak sasis, itu ceper masih bisa, cuman gardan itu sudah mentok ke sasis. Jadi tergantung keinginan kita mau coak sasis atau enggaknya. Tapi kalau yang Kijang Kuning ini kita tidak coak sasis, kita masih standar, hanya memakai bantalan karet tadi. Dan selanjutnya dari Kakak Junai, info Om, cara ban depan tepat tegak gimana Om? Caranya cara punyaku. Jadi untuk ban depan kalau kita ceper pasti biasanya miring ya, atau apa istilahnya, camber apa itu. Pokoknya ban itu seperti ini. Jadi untuk tegaknya itu kalau saya biasanya kita setel lagi dari red end-nya, kemudian atau dari bola-bolanya, apa istilahnya ya. Atau solusinya kita bawa aja ke tempat sporing ya, kita sporing kembali dan luruskan kembali tegak bannya. Kemudian aluminium rivet berkomentar, yang depan pakai sok apa ya Om? Kita yang depan tetap pakai sok standar, cuman soknya kita turuni dengan memberi di bagian bawahnya itu kita beri pen piston sekitaran panjangnya 7 atau 8 cm. Jadi soknya turun dan skopnya itu bisa main seperti biasa, berfungsi seperti biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Lulu Imasari, pakai velg ring 14 punya Avanza, apa masih pakai spacer juga Om? Untuk velg 14 kaleng kita tetap pakai spacer di bagian depan, cuman bagian belakangnya kita tidak pakai. Kalau kita tidak pakai spacer itu mentok di bagian, kalau di sini namanya itu bola-bola yang di bagian atas atau apa itu namanya, pokoknya ada yang mentok di velg di bagian atasnya. Jadi kita harus pakai spacer yang tebal 1 cm. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Angga DS, under Excel-nya pakai apa itu Om? Jadi kalau untuk under Excel-nya itu kita pakai apa ya, sistemnya masih pakai plat, jadi kita tidak pakai sistem las. Jadi kita tetap mempertahankan keasliannya. Bahan-bahannya itu tapak untuk under Excel-nya, kemudian begolnya kita ganti dengan begol yang panjang. Itu aja yang diganti, begol sama tapak untuk di gardannya. Jadi gardannya itu pindah ke atas per dan sebelumnya masih di bawah per. Ini pertanyaan Amin Mimin. Sebenarnya under Excel itu apakah perlu coak sasis? Jadi untuk under Excel di sini tergantung keinginan kita masing-masing. Apakah kita mau coak sasis atau enggak coak sasis? Kalau untuk coak sasis itu cepernya kita bisa lebih, maksudnya lebih rendah, kita masih nyaman. Cuman kalau kita nggak
cuak sasis itu cepernya itu untuk harian, jadi tidak terlalu rendah mobilnya. Oke ya, tergantung keinginan kita masing-masing. Terus ini pertanyaan dari Cuna Mak Minang, bara buah bakurangan pernyo tu om, cet pernyo ya kan. Jadi ini bahasa Minang, maksudnya berapa buah dikurangi pernya untuk ceper seperti ini. Jadi untuk ceper ini kita hanya mengurangi satu per yang di bagian bawah, itu per yang tebal. Jadi itu kita kurangi, kemudian kita pindahkan gardannya ke atas. Ya, oke. Ini karena hari sudah hujan, kita pindah ke dalam. Ya. Oke, lanjut ya karena hari di luar hujan. Jadi kita lanjut untuk buat videonya di dalam mobil. Pertanyaan selanjutnya dari Habibun Nazar. Ini, Om, saya mau tanya, kenapa kijang saya kok berbunyi tik-tik dalam kurung bunyi tidak halus di mesin? Kira-kira apanya? Bisa di setel nggak? Kalau untuk kijang, ini kijangnya saya nggak tahu ya. Kalau untuk kijang seperti kijang peta ini ya, kijang super atau grand, itu biasanya bisa di setel. Jadi mungkin itu bisa jadi klepnya atau temeng ya, mungkin rantai temengnya atau yang lain-lain. Pokoknya itu bisa diperbaiki. Ya, itu Om Habibun Nazar. Jadi itulah komen-komen yang bisa saya balas untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang mau ceper itu nggak harus cuak sasis ya. Kalau teman-teman ingin cepernya maksimal ya harus cuak sasis. Jadi itulah video kita tentang ceper under Excel hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, inilah kameramen kita untuk hari ini. Terima kasih Om Diki. Ini kita lagi hujan-hujanan ya di dalam mobil.